Saudara, demikianlah Injil Yesus Kristus berdasarkan Injil Matius pasal kelima, ayatnya yang ke-21. Mulai ayatnya yang ke-21. Demikianlah firman Tuhan. Kamu telah mendengar yang difirmankan kepada nenek moyang kita, jangan membunuh. Siapa yang membunuh harus dihukum. Tetapi aku berkata kepadamu, setiap orang yang marah terhadap saudaranya harus dihukum. Siapa yang berkata kepada saudaranya kafir harus dihadapkan ke mahkamah agama. Dan siapa yang berkata jahil harus diserahkan ke dalam neraka yang menyala-nyala. Sebab itu, jika engkau mempersembahkan persembahan di atas mezbah, dan engkau teringat akan sesuatu yang ada dalam hati saudaramu terhadap engkau, tinggalkanlah persembahanmu di depan mezbah itu, dan pergilah berdamai dahulu dengan saudaramu, lalu kembali untuk mempersembahkan persembahan itu. Segeralah berdamai dengan lawanmu selama engkau bersama-sama dengan dia di tengah jalan, supaya lawanmu itu jangan menyerahkan engkau kepada hakim, dan hakim itu menyerahkan engkau kepada pembantunya, dan engkau dilemparkan ke dalam penjara. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya engkau tidak akan keluar dari sana sebelum engkau membayar hutangmu sampai lunas. Kamu telah mendengar firman, janganlah berzina. Tetapi aku berkata kepadamu, setiap orang yang memandang perempuan serta menginginkannya sudah berzina dengan dia di dalam hatinya. Maka jika matamu yang kanan menyesatkan engkau, cungkilah dan buanglah itu. Karena lebih baik bagimu jika satu dari anggota tubuhmu binasa, daripada tubuhmu yang utuh dicampakkan dalam neraka. Dan jika tanganmu yang kanan menyesatkan engkau, penggallah dan buanglah itu. Karena lebih baik bagimu jika satu dari anggota tubuhmu binasa, daripada tubuhmu dengan utuh masuk ke neraka. Telah difirmankan juga, siapa yang menceraikan istrinya harus memberi surat cerai kepadanya. Tetapi aku berkata kepadamu, setiap orang yang menceraikan istrinya kecuali karena zina, ia menjadikan istrinya berzina. Dan siapa yang kawin dengan perempuan yang diceraikan, ia berbuat zina. Kamu telah mendengar pula yang difirmankan kepada nenek moyang kita, janganlah bersumpah palsu, melainkan peganglah sumpahmu di depan Tuhan. Tetapi aku berkata kepadamu, janganlah sekali-kali bersumpah, baik demi langit, karena langit adalah tahta Allah, maupun demi bumi, karena bumi adalah tumpuan kakinya, ataupun demi Yerusalem, karena Yerusalem adalah kota raja besar. Janganlah juga engkau bersumpah demi kepalamu, karena engkau tidak berkuasa memutihkan atau menghitamkan sehelai rambut pun. Jika ya, hendaklah kamu katakan ya. Jika tidak, hendaklah kamu katakan tidak. Apa yang lebih daripada itu berasal dari si jahat. Saudara-saudara, demikianlah Injil Yesus Kristus. Berbahagialah mereka yang mendengarkan firman Tuhan dan yang memeliharanya. Haleluya. Saudara pernah dengar seorang yang bernama John Wilkes Booth? Pernah? Mungkin ada yang pernah, mungkin ya. Saudara, orang ini melakukan suatu kejahatan yang besar. Kenapa? Sebab dia membunuh Presiden Amerika Abraham Lincoln ya. Kita melihat bagaimana pada tahun 1865 ketika Presiden Abraham Lincoln ini hidup, ternyata seorang yang bernama John Wilkes Booth itu melakukan pembunuhan terhadap dia. Tapi ini yang menarik, dari peristiwa yang dialami oleh John Wilkes Booth itu ternyata ada kelanjutannya. Kenapa? Sebab ternyata dia mempunyai kakak, ya, kakak yang bernama Edwin Booth.
itu adalah seorang aktor terkenal juga pada zamannya. Itu justru sebaliknya. Dia melakukan suatu pertolongan terhadap seseorang yang pada waktu itu orang itu berada di sedang menunggu kereta di stasiun, dan ketika menunggu kereta di stasiun itu di pinggiran pintu itu dia hampir terjatuh. Dan untung saja Edwin Booth ini segera meraih kerah kemeja laki-laki itu dan kemudian menariknya untuk menyelamatkannya. Dan akhirnya orang itu memang terhindar ya, dari kecelakaan atau dari kematian. Tapi saudara tahu siapa orang yang ditolong oleh saudara Edwin Booth ini yang merupakan kakak dari John Wilkes Booth ini? Siapa? Ada yang tahu? Saudara, orang yang bernama Robert ini ternyata dia adalah anak dari Presiden Abraham Lincoln. Ini ternyata adik kakak saja bisa berbeda. Yang satu mengarahkan diri kepada kejahatan, tapi yang satu mengarahkan diri kepada kebaikan, kebenaran. Yang satu menuju hidupnya pada kematian, yang satu menuju hidupnya pada kehidupan. Saudara, memang di dalam hidup ini orang mengatakan begitu banyak pilihan. Bangun tidur saja orang sudah memilih mau bangun atau mau tidur terus, mau ke gereja atau tidak ke gereja. Begitu banyak pilihan dalam hidup sehingga katanya memusingkan. Nah, pertanyaannya, apa betul begitu? Saudara, kita tahu memang dalam hidup ini di hadapan kita banyak pilihan, tapi bukan berarti segala sesuatu menjadi begitu rumitnya sehingga kita tidak mampu memilih. Karena sesungguhnya Allah sudah mengarahkan langkah kaki kita kepada trek yang benar, kepada jalur yang benar. Dari mana kita tahu? Saudara, kita tahu justru itu dari kehidupan bangsa Israel. Dalam pembacaan tadi di kitab Ulangan 30 ayat 15 sampai 20, kita melihat di sana perjalanan orang Israel. Kita tahu ya lewat kisah hidupnya berapa lama bangsa Israel ada di padang gurun. Berapa lama Bapak Ibu? 40 tahun lamanya. Bayangkan ya, 40 tahun. 40 tahun aja itu dalam situasi kondisi yang sangat-sangat tidak menyenangkan, penderitaan yang luar biasa. Belum sampai kepada satu tujuan. Nah, oleh karena itu menarik sekali ketika pemimpin mereka, Musa, sampai di negeri Moab. Ini negeri perbatasan antara tanah perjanjian Kanaan dan ini Moab sebelum memasuki tanah perjanjian. Apa yang menarik dilakukan Musa? Saudara, seorang pemimpin, Musa ini seorang pemimpin visioner ya. Dia sudah menyadari, bukan berpikir apa yang hanya ada di hadapan dia yang harus dia urus gitu. Tapi dia juga berpikir jauh, apa yang akan terjadi nanti ketika bangsa Israel ini sudah memasuki tanah perjanjian. Memang sih perjuangan penderitaannya luar biasa. Dan orang memang begitu, kalau sudah menderita begitu luar biasa, biasanya kedepannya pengennya bahagia luar biasa kan gitu ya. Wah, udah menderita nih luar biasa. Nanti kalau satu saat saya bahagia, wah bahagia saya mesti luar biasa. Nah, kadang-kadang kan di situ orang lupa. Tidak lagi menuruti apa yang Tuhan mau. Oleh karena itulah, sebelum umat Israel ini memasuki tanah perjanjian itu di negeri Moab, ya, justru seorang Musa itu mengajak umat Israel ini menyadari apa yang selama 40 tahun itu bukan hanya isi penderitaan ya, 40 tahun itu. 40 tahun di tengah-tengah penderitaan dan perjuangan itu sebenarnya umat Israel itu sudah diperlengkapi. Diperlengkapi dengan apa? Diperlengkapi dengan hukum-hukum, peraturan-peraturan firman Tuhan yang mampu membangun ya, perjanjian antara Allah dengan umatnya. Hukum-hukum yang mencakup tentang peribadatan, yang menyangkut hidup kemasyarakatan, yang menyangkut tentang etika
moral, sehingga bangsa Israel ketika nanti dia masuk ke tanah perjanjian ini sudah menjadi bangsa yang mampu mengelola hidupnya dengan baik. Karena itu seorang Musa tidak bermain-main dalam hal ini. Dia mengumpulkan seluruh umat Israel, ya. Lalu kemudian Musa berkata, dia memberikan pilihan kepada umat Israel, dan pilihan ini harus dijawab, bukan hanya sekedar ya saya jawab sekarang, besok lupa nggak apa-apa gitu ya. Sebab Musa ketika menyampaikan itu menyampaikannya serius sekali, bahkan sangat serius. Dari mana kita tahu? Sebab dalam pembacaan kita melihat di sana Musa mengatakan, aku memanggil siapa? Aku memanggil langit dan bumi. Langit dan bumi menjadi saksi terhadap kamu pada hari ini. Kepadamu kuperhadapkan kehidupan dan kematian, berkat dan kutuk. Jadi mereka harus memilih, dan memilihnya ini nggak boleh sembarangan. Sebab sekali lagi, karena yang menjadi saksi ini adalah langit dan bumi. Bayangkan ya, saudara pernah membuat satu perjanjian ini, perjanjiannya ini atas langit dan bumi? Mungkin belum pernah ya. Ini terjadi pada bangsa Israel ya. Mereka harus memilih antara kehidupan atau kematian, antara berkat atau kutuk. Jadi mereka tidak dipaksa untuk ayo pilih salah satu atau harus mengikuti salah satu, enggak ya. Tapi diberi pilihan. Tapi di tengah pilihan itu mereka harus berjanji, dan janji itu harus dipegang teguh. Maka kemudian dikatakan, bagaimana mereka bisa, kan gitu ya. Ini kalau berjanji ini, berjanjinya bukan main-main kan, berjanjinya dengan Tuhan. Lalu mereka berpikir, Musa berpikir, bagaimana supaya umat ini bisa setia? Karena ini kan janjinya kepada Tuhan. Nah, bagaimana caranya? Dikatakan kemudian oleh Musa, mereka akan menerima kehidupan, berkat, dan keberuntungan jika apa? Jika mereka itu mengasihi Tuhan Allah mereka dengan hidup menurut jalan yang ditunjukkannya dan berpegang pada perintah, ketetapan, dan peraturannya. Jadi yang diminta itu ini susah atau ringan ya? Mengasihi Tuhan. Menurut Bapak Ibu susah apa ringan? Wah, biasanya kalau ditanya begini selalu pikirannya berat, susah gitu. Saudara-saudara, mengasihi Tuhan itu memang kita tidak mampu melakukannya dengan kekuatan sendiri. Tapi bukan berarti juga mengasihi Tuhan itu seakan-akan sesuatu yang begitu rumitnya, begitu susahnya. Tuhan hanya menginginkan agar kita membangun relasi yang sangat erat, yang dekat sekali. Supaya apa? Supaya di tengah-tengah perjalanan hidup yang kita jalani ini, kita selalu ada di dalam tracknya itu, jalurnya itu. Kalau kesetiaan kita kepada firman Tuhan itu kita berlakukan, sebenarnya itu bukan sesuatu yang susah. Itu sesuatu yang mampu kita lakukan. Kalau Tuhan sampai menyampaikan itu, yang mana mungkin Tuhan menyampaikan itu sebagai sesuatu yang tidak bisa kita lakukan? Tidak mungkin kan? Tuhan pasti menyampaikan itu sudah tahu, pasti ini bisa dilakukan. Dan karena itulah kita melihat sebelum mereka memasuki tanah perjanjian ya, sesuatu tempat yang menjadi dambaan cita-cita mereka. Justru inilah yang mereka harus putuskan sekarang. Mereka mau memilih kehidupan atau kematian, berkat atau kutuk. Tapi kalau ditanya mau hidup atau mati, orang sih gampang jawabnya mau hidup dong, mau berkat dong, ya kan gitu ya. Tapi ya, hidup dan berkat itu, kayak gini ya, hidup dan berkat itu hanya bisa kita alami kalau kita membangun dalam relasi dengan Tuhan. Tapi kalau kita hanya ngomongnya doang gitu ya, Tuhan saya mau berkat-berkat-Mu, hidup di dalam berkat-Mu gitu kan, hidup dalam kehidupan-Mu, hidup kekal, tapi hanya ngomong doang. Nah ini yang terjadi dengan apa? Dengan jemaat di Korintus.
Kan ya? Jemaat di Korintus, saudara-saudara, ini jemaat yang kalau dikatakan sangat diperlengkapi sekali. Ya, mereka ini jemaat cerdas, jemaat pinter, karena jemaat perkotaan. Ya, mungkin jemaat-jemaat lain kayak Makedonia tidak sehebat Korintus. Ya, ini Korintus hebat sekali. Segala sesuatu nggak ada kurangnya kalau mau dibilang. Tapi ini yang menarik, di tengah-tengah mereka kelimpahan berkat Tuhan, ternyata menurut Paulus mereka itu bukan jemaat yang bertumbuh. Bahkan diumpamakan dengan sangat sederhana. Mereka tidak ingin makanan yang keras, mereka maunya susu. Susu kan artinya yang enak, yang nyaman, ya, yang nggak susah-susah gitu. Tapi nggak membuat pertumbuhan. Kan sekarang katanya dikatakan juga ya lewat informasinya, kalau dulu kan makanan 5 sehat, apa itu? 4 sehat 5 sempurna,